Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Namun mereka tidak berani memastikan bahwa beliung penambangan di tangan Loseng adalah beliung penambangan bintang hitam yang tersegel di daun emas. Namun yang pertama bereaksi adalah Kaisar Perang Dayu, dan alasannya sangat sederhana. Seorang jenius tingkat dewa dari kerajaan Dayu bereaksi dengan cepat. Dia melihat banyak kekuatan alam laut dewa terfokus pada tangan Loseng, dan segera memberitahu Liu Zhan menggunakan transmisi esensi sejati. Meskipun Liu Zhan sudah sangat bingung ketika melihat beliung penambangan hitam, tetapi dia tidak yakin, dan dia benar-benar tidak percaya bahwa beliung penambangan bintang hitam yang diambil Loseng. Tetapi setelah diingatkan oleh jenius tingkat dewa, dia tidak ragu sama sekali. Tepat ketika banyak orang kuat di alam laut dewa belum mengambil tindakan, sosok Kaisar Perang Dayu melintas dan mendekati Loseng dalam sekejap. Jelas kecepatan Liu Zhan hampir mencapai titik ekstrimnya. Ketika Zhou Huang dan Kaisar Perang Tianfeng bereaksi, beliung penambangan telah muncul di tangan Kaisar Perang Dayu dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Loseng berdiri di tepi piramida, memandangi Kaisar Perang Dayu yang gembira dengan tatapan samar, dan hampir memutar matanya. Namun dia tidak melawan Kaisar Perang Dayu. Jika dia ingin melawan, Kaisar Perang Dayu tidak akan bisa mengambil beliung tambang bintang hitam dengan mudah. Terutama ketika Loseng menggunakan kekuatan 4.000 sisik naga. Kaisar Perang Dayu tidak bisa mengambil beliung tambang bintang hitam dari tangannya. Hanya saja terdapat kesenjangan besar antara kekuatan Loseng dan Kaisar Perang Dayu. Dan dia tidak ingin membuat Kaisar Perang Dayu terlalu marah dan memaksanya untuk menyerangnya. Lagi pula, alasan paling penting adalah artefak tertinggi ini telah dikenali oleh Loseng. Jadi di tangan orang lain itu tidak akan berguna, bahkan jika Kaisar Perang Dayu mendapatkannya. Beliung tambang bintang hitam, ini memang beliung tambang bintang hitam. Kaisar Perang Dayu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi ekstasi di wajahnya. Di antara 3 lapisan teratas pohon mineral ini terdapat banyak hal baik yang tersegel oleh daun, terutama inti jiwa yang sangat penting bagi 4 kerajaan besar. Namun hingga saat ini mereka hanya bisa menaruh harapan pada serangga pemakan biji. Tapi serangga pemakan biji jarang naik ke puncak untuk melahap biji di atas. Jika dia memiliki beliung tambang bintang hitam ini, dia tidak akan bisa menambang daun paling atas. Benarkah itu beliung tambang bintang hitam? Bagaimana Anda mendapatkan beliung tambang bintang hitam ini? Luo Tianxing menggali beliung tambang bintang hitam ini dari lapisan daun ke-35. Tapi bagaimana dia melakukannya? Sekarang banyak master alam laut dewa yang hadir telah mencoba menambang beliung tambang bintang hitam, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Sekarang telah dipastikan bahwa itu adalah beliung tambang bintang hitam. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Sehingga beberapa orang kuat di alam laut dewa yang terkejut, bahkan hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Benarkah Luo Tianxing yang melakukannya? Kaisar Perang Tianfeng bertanya pada Hu Yun'er. Hu Yun'er mengangguk. Iya, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Loseng menghancurkan daun emas selantai ke-35. Bagaimana Anda melakukannya? Kaisar Perang Tianfeng juga sedikit menyesal jika dia tahu bahwa mereka tidak akan pergi ke alam mistik mimpi tahun ini dan datang langsung ke alam Yu Huang, sehingga mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk melihatnya. Tapi masalah yang terbesar sekarang adalah beliung tambang bintang hitam jatuh ke tangan Kaisar Perang Dayu. Karena monster kecil, 3 kerajaan dewa utama telah dikendalikan oleh kerajaan Dayu dalam beberapa tahun terakhir. Jadi bukan hal yang baik jika beliung tambang bintang hitam ini jatuh ke tangan orang ini lagi. Zhou Huang juga merutkan kening. Lagi pula Loseng juga berasal dari kerajaan besi hitam.
tapi Liu Zhan baru saja merampoknya. Zhou Huang pelan mendekati piramida, matanya tertuju pada Liu Zhan dan berkata, "Liu Zhan, sebagai pemimpin kerajaan dewa, apakah Anda terlalu shock untuk merampok sesuatu dari seorang junior?" "Penampilan? Hei, Zhou Huang, jangan bilang Anda tidak ingin mendapatkan benda ini." Kaisar Perang Dayu memegang beliung tambang bintang hitam di tangannya, tetapi dia masih tidak bisa menahan kegembiraannya. Bahkan melihat Lo Sheng yang diam, matanya menjadi sangat imut dan dendam sebelumnya dengan Lo Sheng sepertinya terhapus. Karena jika dibandingkan dengan beliung tambang bintang hitam ini, apa itu tombak guntur surgawi? Apa itu kalung hati? Itu tidak bisa dibandingkan dengan beliung tambang bintang hitam ini. Lagi pula permata pengembunan hati dalam kalung pengembunan hati diambil dari perut serangga pemakan biji ungu. Selama dia bisa memiliki beliung biji bintang hitam ini, dia dapat mengumpulkan permata pengembunan hati setiap tahun di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, dengan beliung penambangan bintang hitam ini, dia dapat menambang inti jiwa di lapisan atas sesuka hati. Bahkan sekarang masih banyak orang kuat di alam laut dewa yang menantikan inti jiwa. Tapi alat penambangan ini digali oleh Luo Tianxing dan aslinya milik Luo Tianxing. Melihat pemandangan ini, Hou Yun-er tidak tahan lagi dan bahkan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Namun Kaisar Perang Dayu tidak peduli dengan junior seperti Hou Yun-er karena dia hanya memikirkan tentang beliung tambang bintang hitam. Saat ini Kaisar Perang Dayu sama seperti Lo Sheng. Ketika dia baru saja mendapatkan beliung tambang bintang hitam, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan beliung ini saat dia mendapatkan beliung tambang bintang hitam. Jadi Kaisar Perang Dayu menggunakan metode berbeda untuk mencoba mengendalikan beliung tambang tersebut. Diresapi dengan esensi sejati, kenali dengan tetes darah. Segel jiwa mengidentifikasi tuannya, kekuatan persepsi. Beliung tambang bintang hitam dimurnikan berulang kali di tangan Kaisar Perang Dayu, tetapi metode ini tidak berpengaruh sama sekali. Jelas hanya Lo Sheng yang memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Menatap Kaisar Perang Dayu, kemudian dia tersenyum tipis pada Hou Yun-er dan berkata, "Yun-er, jangan khawatir. Beberapa barang pasti milik siapapun yang mengambilnya. Jadi bahkan dia tidak akan bisa lari." Mendengar itu, mata cerdas Hou Yun-er berkedip dan senyuman muncul di wajahnya. Lo Sheng baru saja membuat lubang besar untuk mengisolasi persepsi dunia luar. Jadi dia mungkin telah membuat beliung tambang bintang hitam mengenali tuannya. Tapi bagaimana Lo Sheng mengidentifikasi beliung tambang bintang hitam sebagai pemiliknya? Dan tidak ada yang tahu metode apa yang dia gunakan. Tetapi saat ini Kaisar Perang Dayu tampaknya tidak memiliki cara untuk menangani beliung mineral bintang hitam. Setelah bermain-main sebentar, wajah Kaisar Perang Dayu berangsur-angsur berubah suram. Biji besi hitam ini kaya akan minyak dan garam, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan apapun. Ketika dia mendengar Lo Sheng mengatakan ini, dia berbalik dan menatap Lo Sheng dan bertanya, "Lo Sheng, apakah Anda sudah mengenali penambang ini sebagai pemiliknya?" Mata beberapa kaisar sekali lagi tertuju pada Lo Sheng. Faktanya di antara 4 kaisar, Zhou Huang dan Kaisar Tianfeng sebenarnya senang bahwa beliung tambang bintang hitam akan jatuh ke tangan Lo Sheng. Adapun Raja Tianyun, dia tidak mengungkapkan posisinya untuk saat ini. Jadi mungkin sikapnya netral dalam masalah ini. Lo Sheng tersenyum tipis tapi mengangguk dengan tenang. "Iya, terus kenapa?" "Serahkan metodenya, kalau tidak saya akan membunuh Anda." Kaisar Perang Dayu tidak tahu bagaimana Lo Sheng membuat beliung tambang bintang hitam mengenali pemiliknya. Jadi dia harus mendapatkan metode ini apapun yang terjadi. Lo Sheng terkekeh dan berkata, "Ini sangat menarik. Saya menggali beliung tambang bintang hitam ini dari lantai 35 dan saya mengenalinya sebagai pemiliknya. Sekarang setelah Anda mengambil beliung tambang saya, Anda masih mengharapkan saya untuk memberitahu Anda? Bukankah cara berpikir kasar kerajaan dewa terlalu naif dan kekanak-kanakan?" Untungnya sebagai Kaisar Perang Dewa,
Jarang sekali di dunia ini yang begitu tidak tahu malu seperti Anda. Mendengar itu, ekspresi Kaisar Perang Dayu tidak berubah sama sekali. Lagi pula, artefak tertinggi ini terlalu penting, tapi dia memikirkannya beberapa lama. Ada sedikit keraguan di wajahnya. Jika dia bertarung langsung dengan Lo Sheng, Lo Hua, dan Zhou Huang pasti tidak akan setuju, dan paksaan tidak ada gunanya bagi anak ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Beritahu saya cara untuk mengenali tuannya, dan kerajaan Dayu saya dapat memenuhi keinginan Anda seumur hidup. Anda mendapatkan apapun yang Anda mau, bahkan saya akan melatih Anda dengan segenap kekuatan saya, dan semua rumah seni bela diri dan tempat budidaya rahasia akan terbuka untuk Anda." Jelas, intimidasi tidak ada gunanya. Jadi Kaisar Perang Dayu hanya bisa membujuknya. Mendengar ini saja, Zhou Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah Liu Zhan mengira Lo Sheng adalah anak berusia 3 tahun? Karena apa yang kerajaan Dayu dapat berikan kepada Lo Sheng? Kerajaan besi hitam dapat memberikannya. Bahkan jika ada sedikit perbedaan, itu tidak jauh berbeda. Jadi akankah Lo Sheng menyerahkan artefak tertinggi karena ini? Jadi Zhou Huang kemudian berkata, "Liu Zhan, kembalikan kepada Lo Sheng. Sekarang beliung tambang bintang hitam telah diakui sebagai pemiliknya. Kita dapat membiarkan Lo Sheng membantu kita menambang inti jiwa." Kembalikan? Kaisar perang yang perkasa butuh bantuan dari seorang lelaki kecil. Liu Zhan tidak bersedia menyerahkan kembali beliung tambang bintang hitam. Tuar! Semburan nyala api tiba-tiba meledak dari bawah kaki Kaisar Perang Tianfeng yang pemarah. Setiap nyala api berubah menjadi burung api yang tangkas, berputar tiba-tiba dan terus-menerus di sekitar Kaisar Perang Tianfeng. Dan itu adalah domain Kaisar Perang Tianfeng. Domain burung api? Anda mungkin tidak membutuhkan bantuan Lo Sheng, tapi kami membutuhkannya. Selama bertahun-tahun, Liu Zhan, semua orang telah memberi Anda wajah, tetapi Anda menjadi semakin merasa benar sendiri. Saya, Hua Tua, lebih suka beliung tambang bintang hitam ini jatuh ke tangan orang luar daripada membiarkan Anda mendapatkannya. Liu Zhan, kembalikan beliung tambang bintang hitam ke Lo Sheng. Kalau tidak, kita akan bertarung. Kali ini, Kaisar Perang Tianfeng sangat marah. Karena alasan rahasia keberadaan monster kecil, 3 kerajaan dewa utama selalu menoleransi kerajaan Dayu. Namun karena 4 kerajaan dewa utama semuanya dikendalikan oleh manusia dunia atas, mereka menjadi harmonis satu sama lain. Selama bertahun-tahun dan tidak mungkin menganggap seluruh benua kerajaan ilahi sebagai sebuah kekuatan. Tapi kali ini, Kaisar Tianfeng benar-benar tidak tahan. Tentu saja salah satu alasannya adalah karena Hou Yun-er. Jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Hou Yun-er sebenarnya sangat peduli pada Lo Sheng? Ayo, menjadi nyata. Ini kedua kalinya, sudah lama tidak ada konflik di antara 4 kerajaan dewa utama. Akankah Kaisar Perang Dayu mengambil tindakan? Setelah domain Kaisar Perang Tianfeng menyebar dan gelombang panas tiba-tiba menyebar, jelas bahwa dia akan mengambil tindakan secara langsung. Pada saat ini, Zhou Huang juga berkata dengan tenang dari samping, "Liu Zhan, karena Anda tidak dapat mengendalikan beliung tambang bintang hitam, lebih baik kembalikan ke Lo Sheng." Penguasa Tianyu juga mengambil langkah dan berdiri di samping Zhou Huang kali ini. Sepertinya tidak ada seorang pun yang berada di pihak Kaisar Perang Dayu, yang membuat ada sedikit rasa dingin di mata Kaisar Perang Dayu. Tapi dia tetap tidak mengembalikan beliung tambang bintang hitam ke Lo Sheng, melainkan langsung menuju piramida dalam sekejap, dan dia masih tidak menyerah. Bahkan jika dia tidak bisa mengendalikan beliung tambang bintang hitam, dia tetap harus mencobanya. Bagaimanapun itu adalah artefak tertinggi. Kekuatan beliung tambang ini seharusnya jauh lebih kuat daripada senjata dan artefak suci biasa. Melihat Kaisar Perang Dayu langsung menuju ke lantai 45 piramida, ketiga raja itu juga menghela nafas. Kemudian Kaisar Perang Tianfeng berkata, "Itu saja, dia bersedia mencoba, biarkan dia mencoba."
Setelah Kaisar Dayu memasuki pintu sempit di lantai 45, dia jatuh ke daun di lantai 45. Dan ada serangga pemakan biji berwarna ungu yang bertengger di daun. Ketika Kaisar Perang Dayu masuk, dia mengeluarkan dua suara mencicit dan mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Namun sebelum serangga pemakan biji ungu mendekati Kaisar Perang Dayu, dia meninjunya. Saat gelombang tak terlihat menyebar, serangga pemakan biji ungu itu dihempaskan oleh kekuatan Kaisar Perang Dayu. Dulu Kaisar Perang Dayu masih tertarik untuk menangkap serangga pemakan biji ungu ini, tapi karena sekarang dia memiliki beliung tambang bintang hitam, dia terlalu malas untuk memperhatikan serangga pemakan biji tersebut. Setelah mengusir serangga pemakan biji ungu, dia mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat beliung tambang bintang hitam di tangannya, kemudian jejak kekejaman melintas di matanya, dan langsung mengayunkan beliung tambang bintang hitam dengan keras. Segera gelombang melonjak di lautan dewa di dalam tubuhnya, dan kekuatan yang dihasilkan oleh energi sejatinya meledak dalam sekejap. Saat pik dari beliung penambangan bintang hitam mengenai daun tersebut, kekuatan besar tiba-tiba menyebabkan seluruh pohon penambangan bergoyang. Namun daun birunya masih sehalus cermin, tidak pecah sama sekali. Setelah puluhan pukulan berturut-turut, mulut harimau Kaisar Perang Dayu hancur, dan aliran darah mengalir dari mulut harimaunya menuju beliung tambang bintang hitam. Tetapi beliung tambang bintang hitam memantulkan darahnya satu persatu, seolah-olah dipukuli oleh loseng. Setelah mengenali tuannya, beliung tambang bintang hitam ini tidak akan menerima darah Kaisar Perang Dayu sama sekali. Faktanya, ada juga hukum sebab akibat pada 45 lapisan daun. Lagi pula, hukum sebab akibat ini adalah hukum sebab akibat pertahanan mutlak. Karena hukum sebab dan akibat ini ada, tidak mungkin untuk mematahkannya hanya dengan kekerasan. Namun ini bukan karena kurangnya kekuatan Kaisar Perang Dayu, tetapi karena dibatasi oleh aturan. Meskipun beliung tambang bintang hitam memiliki hukum sebab akibat untuk menggali segalanya, yang terpenting hukum sebab akibat beliung tambang bintang hitam bisa mengesampingkan hukum sebab akibat yang terdapat pada daun itu. Jika keduanya hukum sebab akibat dan bersaing satu sama lain, pemenangnya pasti beliung tambang bintang hitam. Namun Kaisar Perang Dayu tidak dapat mengendalikan beliung tambang bintang hitam, jadi dia juga tidak akan mengaktifkan hukum sebab akibat. Di beliung mineral bintang hitam, saat ini bisa dibayangkan betapa terjeratnya Kaisar Dayu di dalam hatinya. Kemudian dia menggetarkan gigi, tapi mendesah dalam hatinya. Yah, benda ini bukanlah yang seharusnya menjadi milik saya dalam hidup saya. Kemudian dia melompat turun dari daun itu dan jatuh ke dalam lingkaran cahaya, lalu segera muncul di sisi piramida. Melihat ekspresi suram Kaisar Perang Dayu, You Huang, dan Kaisar Perang Tianfeng saling memandang, dengan senyuman penuh pengertian di wajah mereka. Kaisar Perang Dayu meraih beliung tambang bintang hitam, melompat dan menatap loseng sambil mendengus dingin. Menjabat tangan kanannya sedikit dan beliung mineral bintang hitam dilemparkan langsung ke arah loseng, dengan suara yang tajam. Jelas, beliung tambang bintang hitam itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Luo Tianxing, hati-hati! Huo Yun-er dengan cepat mengingatkannya ketika dia melihat penambang bintang hitam terbang ke arahnya. Mata loseng bersinar dan kekuatan sisik naga di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, kekuatan 3000 sisik naga berkumpul padanya. Dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, dia hanya mengulurkan 2 jari dan dengan mudah menjepit beliung tambang bintang hitam. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang-orang kuat di alam laut dewa juga berubah beberapa kali, karena semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan kemarahan Kaisar Perang Dayu tidaklah kecil. Bahkan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap beliung tambang bintang hitam. Tapi Loseng menangkapnya dengan mudah. Bahkan dia menangkap beliung penambangan ini hanya dengan 2 jari. Jadi seberapa kuatkah kekuatan anak ini? Setelah menangkap beliung tambang bintang hitam, Loseng tersenyum sedikit dan berkonsentrasi untuk mendaki menuju puncak piramida.
Ketika para master alam laut dewa melihat Loseng memasuki piramida, mereka juga terbang satu demi satu dan mengikuti Loseng ke pintu sempit. Adapun Ho Chen, Wo Yun-er, Raja Yan, Yu Ying, dan jenius tingkat dewa lainnya, tentu saja mereka mengikuti di belakang. Meskipun ada ancaman serangga pemakan biji ungu di lantai atas, ada begitu banyak laut ilahi dewa di daun pohon pertambangan jadi, ancamannya tidak lagi besar. Loseng tidak melangkah ke lantai paling atas tetapi langsung menuju ke lantai 45. Lagi pula biji yang dia butuhkan pertama kali adalah kristal kehidupan di lantai 45. Lagi pula kekuatan kehidupan yang terkandung dalam kristal kehidupan ini, Loseng hanya membutuhkan satu untuk menyelamatkan Ling Yudi. Saat Loseng berdiri diam di lantai 45, banyak kekuatan alam laut ilahi juga masuk. Mereka berdiri di lantai 45. Lantai 46 di atas daun. Di antara lantai 45, 46, dan 47 lapisan daun. Meskipun jumlah biji yang dibungkus di dalamnya tidak banyak, hampir semuanya langka dan berharga. Dan hampir setiap biji dapat digunakan sebagai semi-artefak atau bahkan bahan artefak. Loseng mengambil 2 langkah di atas daun lebar dan menemukan kristal kehidupan. Sebelumnya untuk mendapatkan kristal kehidupan ini, Loseng juga menghabiskan banyak usaha. Setelah berkeliaran begitu lama, dia akhirnya datang ke sini dengan beliung tambang bintang hitam, dan sentuhan kegembiraan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Loseng membutuhkan batu kehidupan sejak awal, dan sekarang dia harus menggali kristal kehidupan. Tampaknya benda ini sangat penting baginya. Mungkinkah dia memiliki kerabat yang sedang sekarat dan membutuhkan kristal kehidupan untuk menopang hidup mereka? Itu tidak jelas. Dia bukan berasal dari 4 kerajaan dewa utama kita. Saya ingin tahu apakah beliung tambang bintang hitam ini benar-benar dapat membuka daun ini. Saya juga sedikit skeptis. Meskipun beliung tambang bintang hitam ini diklaim sebagai artefak tertinggi, belum ada yang melihat kekuatannya. Para master besar alam laut dewa sedang berbicara banyak dengan harapan di mata mereka. Terus terang, 3 lapisan di bagian atas pohon penambangan adalah kotak harta karun transparan. Hanya saja selama bertahun-tahun mereka tidak bisa mendapatkan kunci kontak harta karun ini. Dan sekarang kuncinya jatuh ke tangan Loseng. Jadi semua orang juga berharap Loseng bisa membuka kotak harta karun ini. Kali ini kami pasti akan mewujudkannya. Mata Loseng berkilat dan dia dengan lembut mengetukkan pik penambangan di tangannya ke arah daun biru. Namun dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Tetapi saat Loseng memegang beliung penambangan, kekuatan yang sangat misterius menyebar. Dan inilah kekuatan hukum sebab dan akibat. Tuar! Ketika banyak master alam laut dewa melihat kekuatan itu, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Meskipun kekuatan ini tidak mewah, bahkan bisa dikatakan sangat sederhana, tetapi membuat banyak orang kuat di alam laut dewa bisa merasa bahwa mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan ini sama sekali. Kekuatan itu sepertinya mampu menembus segalanya. Saat beliung tambang bintang hitam mengenai daun tersebut, ada kekuatan tak terlihat yang memecahkan daun ini. Karena kekuatan tak kasat mata ini adalah hukum pertahanan absolut yang terdapat pada daun. Saat 2 hukum sebab dan akibat bersaing satu sama lain, hukum sebab dan akibat pada beliung tambang bintang hitam berada di atas angin. Jadi Loseng hanya mengetuknya dengan ringan dan daunnya mulai pecah lapis demi lapis. Segera sebuah retakan menyebar terus-menerus pada daun biru dan kristal kehidupan langsung meledak. Loseng tersenyum tipis mengulurkan tangannya dan kristal kehidupan disimpan di cincin Loseng. Ketika pertama kali mendapatkan beliung tambang bintang hitam, Loseng sedikit kecewa. Tetapi karena benda ini adalah beliung tambang, awalnya digunakan untuk menambang. Setelah mendapatkan kristal kehidupan, tujuan terpenting Loseng dalam perjalanan ini telah selesai. Tapi setelah akhirnya mendapatkan beliung tambang bintang hitam ini, dia secara alami akan menggali lebih banyak biji. Tepat ketika Loseng berdiri di atas daun, dia segera mencari target berikutnya. Kemudian dia mendengar suara sopan Zhou Huang. Tianxing,
Kali ini Anda mendapatkan beliung tambang bintang hitam. Ada yang ingin kutanyakan pada Anda. Faktanya, orang-orang kuat di alam laut dewa ingin berbicara, tetapi sekarang orang yang paling memenuhi syarat untuk berbicara dengan Lo Sheng adalah Zhou Huang. Bagaimanapun, Zhou Huang telah memblokir dirinya sendiri dari beberapa masalah, dan Lo Sheng sekarang berada di wilayahnya. Bagaimana dia bisa menolak Lo Sheng ketika dia membuka mulutnya? Tuan, tidak masalah, saya Lo Sheng bisa melakukannya dan saya tidak akan menolak. Lo Sheng mengangguk dan berkata, tetapi ekspresinya sangat hormat. Zhou Huang mengangguk dengan gembira. Lo Sheng benar-benar memperlakukannya sebagai pemimpin kerajaan, jadi apa yang dia katakan selanjutnya lebih mudah untuk dikatakan. Untuk memasuki dunia rahasia Tianchen, 4 kerajaan besar kita semua membutuhkan salah satu biji di daun ini. Inti jiwa, kan? Lo Sheng sudah mendengar Raja Yan mengatakannya dan dia langsung menebaknya. Iya, ada inti jiwa sekitar 1 kaki di sebelah kiri kaki Anda. Zhou Huang berkata sambil tersenyum dan nada yang sangat sopan. Jelas ada banyak inti jiwa di lantai 45. 46 dan 47, tetapi selama bertahun-tahun mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada serangga pemakan biji. Selama bertahun-tahun, 4 kerajaan dewa utama hanya memiliki total 100 inti jiwa diperoleh. Tidak apa-apa jika inti jiwa ini dapat digunakan sepanjang waktu, tetapi inti jiwa juga dikonsumsi selama penggunaan. Misalnya hanya ada 36 inti jiwa yang dapat digunakan tahun ini. Jika Anda ingin memasuki alam rahasia Tianchen, Anda harus menggunakan inti jiwa untuk memiliki mayat klan pembuluh darah naga. Tetapi alam laut ilahi dari 4 kerajaan dewa utama telah kuat selama bertahun-tahun. Bagaimana itu bisa cukup? Oleh karena itu, setiap tahun 4 kerajaan dewa utama bertengkar karena masalah distribusi inti jiwa. Tapi sekarang mungkin tidak perlu terlalu banyak berjuang. Dan semua master hebat di alam laut dewa memiliki pemikiran ini di dalam hati mereka. Dan semuanya diberikan kepada mereka oleh pria kecil di alam kesengsaraan kekosongan ini. Mengikuti instruksi Zhou Huang, Lo Sheng berkeliling dan menemukan biji bundar di sana. Bentuk biji ini sangat unik. Seluruh tubuhnya bulat sempurna dan menyusut lagi dan lagi, seolah-olah itu adalah batu bundar, yang membuat jantung Lo Sheng berdetak lebih cepat. Apakah ini inti jiwa? Jika saya mendapatkan ini, saya akan memenuhi syarat untuk masuki alam rahasia Tianchen. Mata Lo Sheng bersinar dan dia memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia Tianchen. Bagaimanapun, Lo Sheng juga setuju untuk membantu King Long mengambil telur naga leluhur. Memikirkan hal ini, Lo Sheng melambaikan beliung tambang bintang hitam, dengan mudah menghancurkan daunnya dan mengeluarkan inti jiwa yang terus berdetak. Melihat pemandangan ini, banyak master alam laut ilahi memiliki senyuman di wajah mereka. Ketika Zhou Huang melihat ini, dia berkata, semuanya, cepat dan cari. Jika ada inti jiwa di bawah kaki Anda, rekamlah terlebih dahulu. Saya khawatir lain kali itu akan menimbulkan masalah bagi Tianxing. Tapi saat ini, Lo Sheng berkata, tunggu, Tuan, saya masih punya permintaan. Zhou Huang tersenyum dan berkata, Tianxing, tolong beritahu saya. Bisakah saya berpartisipasi dalam grup alam rahasia Tianchen? Lo Sheng bertanya. Ketika Lo Sheng mengatakan ini, Liu Zhan di sudut tiba-tiba berkata dengan dingin, alam rahasia Tianchen adalah prioritas utama dari 4 kerajaan dewa utama kami. Bagaimana 4 kerajaan dewa membiarkan orang luar masuk? Mendengar itu, banyak orang kuat di alam laut dewa juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sejak mereka menemukan cara untuk memasuki alam rahasia Tianchen, tidak ada junior di bawah alam laut dewa yang pernah masuk. Jadi kata-kata Lo Sheng sekarang memang melanggar aturan. Namun sebelum Zhou Huang berbicara, pemimpin kerajaan Tianjun yang diam berkata, teman kecil Tianxing bukanlah orang luar, dia adalah anggota kerajaan besi hitam. Di masa lalu, kami memiliki jumlah inti jiwa yang terbatas. Sekarang Tianxing memiliki jumlah inti jiwa yang tidak terbatas. Jadi biarkan saya membantu kalian. Saya tidak takut pada beberapa orang lagi.
Ketika penguasa kerajaan Tianyun mengatakan ini, Yue Huang juga setuju. Anda benar, jumlah total inti jiwa di 3 daun ini mungkin lebih dari 200 dan tidak banyak untuk 1 orang di Tianxing. Kaisar Perang Dayung mendengus dingin karena semua orang tidak keberatan. Dia tidak punya pilihan. Belum lagi dia masih berharap Lo Sheng menggali inti jiwa. Setelah beberapa kaisar setuju, Lo Sheng secara alami menjadi sibuk. Dia terus terjatuh dari dedaunan dan memasuki pintu sempit. Ada inti jiwa di sini, sisi lantai 46 ini. Punya 3 di daun ini. Setelah selesai menggali, kemarilah, saya juga punya 2 di sini. Inti jiwa terus-menerus digali oleh Lo Sheng. Saat menggali inti jiwa, Lo Sheng tidak lupa menggali biji lainnya. Nilai setiap biji dalam 3 lapisan ini sangat menakutkan, dan Lo Sheng juga mengambil salah satunya. Setelah dia memilikinya di sakunya, jadi orang-orang kuat di alam laut dewa yang menyaksikan dengan penuh semangat. Saat Lo Sheng mengambil biji berharga, mereka ingin memintanya kepada Lo Sheng, tetapi mereka tidak pandai memintanya. Lagi pula, Lo Sheng telah mengambil keputusan. Lo Sheng hanya membutuhkan 1 inti jiwa, sedangkan untuk biji lainnya, Lo Sheng dapat memberikannya kepada mereka dengan tepat. Jika mereka menginginkannya, lagi pula dia hanya seorang pejuang alam kesengsaraan kekosongan untuk mendapatkan sebuah pijakan di kerajaan dewa. Seseorang harus berteman baik dengan para kaisar perang ini, karena tidak mungkin bagi mereka untuk hanya menyaksikan Lo Sheng merampas harta mereka, meskipun mereka tidak bisa menggalinya sendiri. Di bawah kecepatan menggali Lo Sheng yang terus-menerus, 3 daun itu dihancurkan sepotong demi sepotong oleh Lo Sheng, dan bijinya dikeluarkan satu persatu. Namun ketika Lo Sheng naik ke atas dan mulai menambang 3 daun teratas, matanya berubah, karena ada bunga halus yang naik ke atas. Lo Sheng telah mengamati bunga ajaib ini sebelumnya, ketika dia berada di lantai 45. Tidak ada keraguan bahwa bunga ini adalah kristalisasi dari pohon mineral ini. Lo Sheng, hancurkan! Suara Qilong terdengar tanpa kehilangan waktu. Bunga ini, Lo Sheng melihatnya 2 kali. Qilong terkekeh. Ini adalah bunga bencana dari pohon bumi. Bunga bencana? Apa nama ini? Mata Lo Sheng berbinar. Bunga ini sangat indah, tapi namanya sangat aneh. Bunga bencana ini dapat meningkatkan kekuatan bencana surga dan memaksimalkan kekuatan malapetaka hidup dan mati. Jawab Qilong. Mendengar ini, mata Lo Sheng penuh dengan keterkejutan. Meningkatkan kekuatan bencana hidup dan mati? Mulai dari alam hidup dan mati, para pejuang tidak dapat menghindari kesengsaraan hidup dan mati. Dengan kata lain, kesengsaraan surgawi kecil yang disebutkan oleh Sun hanya dapat dipromosikan ke alam laut dewa setelah mengalami beberapa kesengsaraan surgawi. Tapi nasib sebagian besar orang kuat di alam hidup dan mati adalah binasa dalam bencana hidup dan mati ini. Lagi pula jumlah orang yang berkuasa di alam hidup dan mati di 4 kerajaan dewa besar tidak terhitung banyaknya. Bisa dihitung dalam puluhan ribu. Jika Anda memasukkan orang-orang kuat di alam hidup dan mati yang telah berjumlah puluhan ribu, jumlahnya akan berkali-kali lipat lebih banyak. Namun sebaliknya, tidak banyak orang kuat yang telah dipromosikan ke alam laut dewa, dan hanya beberapa orang. Jadi 99% orang kuat di alam hidup dan mati akhirnya jatuh ke dalam bencana hidup dan mati. Oleh karena itu, semua orang takut bencana hidup dan mati ini akan terlalu sulit. Namun apakah bunga musibah ini benar-benar menambah kesulitan musibah hidup dan mati? Jadi Lo Sheng tiba-tiba tidak mengerti. Qilong berkata dengan tenang. Di alam bawah, mengolah laut dewa berarti Anda bisa naik. Tetapi di alam besar, alam laut dewa adalah awal yang baru. Dan itu adalah langkah pertama bagi seorang pejuang untuk memulai perjalanannya. Dan bencana kecil di alam hidup dan mati bukan hanya bencana, tapi juga baptisan bagi para pejuang. Baik itu alam naga sejati atau alam besar lainnya.
Bencana kecil di alam hidup dan mati adalah prioritas utama. Jika semakin banyak kesengsaraan kecil yang Anda lewati, semakin besar potensi masa depan Anda. Karena seorang pejuang yang telah dipromosikan ke alam laut dewa setelah selamat dari 5 atau 6 kesengsaraan kecil, jika di alam atas itu hanya dianggap kekuatan terbawah. Dan para pejuang yang telah selamat dari 7 kesengsaraan kecil dan maju ke alam laut dewa hanya dapat dianggap sebagai prajurit kelas 2. Di antara banyak kekuatan, seorang pejuang yang dapat menerima baptisan 8 kesengsaraan surgawi kecil, dan itu baru cukup untuk menjadi yang kelas 1, dan layak atas upaya kekuatan besar untuk mengembangkannya. Adapun para pejuang 9 kesengsaraan surgawi kecil, mereka adalah yang terbaik. Karakter seperti ini pada akhirnya akan mendominasi dunia di masa depan dan menjadi kesayangan era ini. Dan di antara sebuah keluarga besar hanya 5 atau 6 orang yang akan lahir dalam 10 juta tahun. Mendengar kata-kata King Long, Lo Sheng merasa kagum. Tampaknya tidak ada jenius tingkat surga di dunia atas. Klasifikasi jenius tingkat dewa dengan metode klan besar dunia atas. Mungkin mudah bagi para pejuang untuk menerobos lautan dewa, dan kesengsaraan surgawi itu sangat dipengaruhi atau diubah. Dalam hal ini, dunia atas juga harus memperhatikan bunga bencana ini. Lo Sheng bertanya. King Long tersenyum tipis. Tidak ada pohon bumi di alam atas. Bunga bencana ini dapat dianggap bermanfaat bagi kalian para pejuang di alam bawah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.